Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat teman-teman dari Nabitu yang sudah hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu meskipun secara online ya, via Zoom. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau yang istiqomah hingga hari kiamat kelak, yang semoga kita semua termasuk ke dalam pengikut beliau tersebut. Selanjutnya, teman-teman sekalian, sebagaimana yang dijadwalkan pada pagi hari ini, insya Allah kita melanjutkan kajian kita untuk membahas ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada pagi hari ini, insya Allah kita masuk ke dalam chapter atau bab Al-Muraqabah. Ya, baik. Em, Saya izin, seperti biasanya ya, kita baca dulu hadisnya, dan untuk itu saya izin share screen dulu. Sebentar, belum saya slideshow. Nggak muncul ya, bentar ya. Baik, harusnya udah muncul ya. Oke, kita baca dulu hadisnya. Qala al-mu'allif, tapi ini sudah saya ringkas hadisnya ya. Baik, kita baca hadisnya. An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ihsani faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwa pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan. Kemudian beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinilah sesungguhnya Allah itu melihatmu. Hadis ini adalah hadis yang tentunya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, jadi terkait dengan hadis tersebut ya, itu adalah merupakan penggalan ya. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mencantumkan hadis tersebut secara lengkap ya. Namun di sini yang saya ringkas itu, saya hanya menyebutkan bagian intinya saja. Bagian intinya kenapa hadis itu dicantumkan dalam babul muraqabah ya. Jadi kalau kita lihat hadis aslinya itu merupakan hadis yang panjang, di mana pada momentum tersebut malaikat Jibril menjelma dalam wujud manusia, kemudian beliau mendatangi Nabi SAW untuk mengajarkan tentang perihal Islam, iman, dan ihsan. Eh, jadi yang kaitannya dengan babul muraqabah itu adalah yang kaitannya dengan pertanyaan tentang ihsan ya. Jadi kalau kita melihat hadis yang panjang tersebut ya, ketika dijelaskan tentang Islam, iman, dan juga ihsan, maka ini adalah tiga hal yang dalam hadis tersebut dibedakan. Kalau bicara tentang Islam, maka ia adalah perwujudan yang sifatnya lahiriah, ya, yang sifatnya lahiriah amalia yang kelihatan, yaitu syahadat, sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, yang merupakan rukun Islam. Nah, kemudian ketika Nabi ditanya tentang masalah iman, maka jawaban Nabi itu merujuk pada aspek batiniah, ya, atau keyakinan dalam kolbu.
yaitu tentang rukun iman, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kemudian iman kepada rasul-rasul, kemudian iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan juga iman kepada takdir, qada dan qadar. Nah, kemudian setelah itu Nabi ditanya tentang masalah ihsan, ya, dan ini merupakan bagian yang menjadi esensi dari pencantuman hadis ini di dalam babul muraqabah. Nah, ketika ditanya tentang ihsan, maka jawaban Nabi itu merujuk kepada amal kolbu yang lebih spesifik, ya, yaitu keyakinan dalam beribadah kepada Allah pada tingkatan seolah-olah seorang hamba itu bisa menyaksikannya, gitu ya. Atau kalau tidak sampai pada level itu, maka dia yakin bahwasanya dia sedang disaksikan oleh Allah Ta'ala. Eh, Sebelum saya masuk lebih dalam tentang masalah ihsan ini, ya, jadi dari hadis yang panjang itu para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini mengandung penyebutan, ya, terkait jenjang yang cakupannya lebih rendah kepada jenjang yang cakupannya lebih luas, ya. Maksudnya bagaimana, ya? Artinya tingkatan ihsan itu ketika seorang sudah sampai kepada tingkatan ihsan, maka berarti itu sudah mencakup iman dan Islam, ya. Kan tadi disebutkan tiga, ya. Islam, iman, dan juga ihsan. Ketika seorang sudah sampai tingkatan yang ihsan, berarti ini tadi sudah disampaikan bahwa ini dari jenjang yang cakupannya lebih sempit menuju kepada jenjang yang cakupannya lebih luas, ya. Berarti yang paling luas itu adalah ihsan. Artinya ketika seorang itu sudah sampai pada tingkatan ihsan, maka berarti dia juga sudah mencakup iman dan juga Islam. Ya, ini dari segi Islam, iman dan iman itu sendiri. Ya, tapi kalau ditinjau dari segi pelakunya, maka berkebalikan. Hadis ini menyebutkan dari yang pelakunya banyak kepada yang pelakunya lebih sedikit. Ya, dari orang yang mengaku Muslim, ya. Kemudian dia bisa merealisasikan iman sebagaimana yang dituntut, kemudian baru sampai kepada tingkatan ihsan. Jadi dari segi pelaku, orang yang mencapai tingkatan ihsan itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang mencapai pada tingkatan Islam, ya. Sekali lagi, orang yang mencapai tingkatan ihsan itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang mencapai tingkatan iman maupun mencapai tingkatan Islam. Nah, yang disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang tadi ini adalah contoh dari kaidah, ya, ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan redaksi-redaksi semisal ini, yaitu redaksi Islam dan iman, ya. Kaidahnya itu berbunyi ida ijtama'a iftaroko wa ida iftaroko ijtama'a. Kalau kita terjemahkan secara harfiah jadinya ada dua hal yang jika tergabung maka terpisah, namun jika terpisah maka tergabung. Ya, ini kalau sekedar begini saja bingung pastinya, ya. Apa nih kok yang tergabung terpisah, terpisah juga jadi tergabung gitu, ya. Ya, jadi maksudnya adalah di dalam syariat kita itu ada lafal-lafal yang jika dua lafal itu disebutkan secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka salah satu dari lafal itu mencakup makna lafal dan lainnya. Mencakup makna lafal lainnya. Contohnya adalah sebagaimana yang sedang kita bahas, yaitu terkait dengan lafal Islam dan iman, atau Muslim dan mukmin. Kalau dalam satu teks itu hanya disebutkan tentang Muslim saja atau mukmin saja, maka kata mukmin di situ juga sudah mencakup Muslim, dan begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kalau dalam satu teks itu kata muslim dan mukmin, ya, atau iman dan Islam itu disebutkan secara bersamaan, maka dua kata ini menunjukkan kepada pemaknaan yang berbeda, gitu ya. Masing-masing menjadi punya makna tersendiri kalau dalam satu teks itu disebutkan secara bersamaan.
Jadi kalau Islam dan iman itu disebutkan secara bersamaan dalam satu teks, maka kata Islam itu menunjuk kepada amal-amal lahiriah, sedangkan iman itu menunjuk kepada amal-amal batiniah. Ini kalau dalam satu teks itu disebutkan tentang Islam dan iman. Ada nggak contoh yang lainnya? Ada ya. Contohnya misalnya penyebutan tentang fakir miskin. Ya, jadi kalau dalam kategori penerima zakat, fakir dan miskin itu menjadi dua kategori yang berbeda karena disebutkan dalam satu teks. Tapi kalau dalam teks-teks lain hanya disebutkan fakir saja atau miskin saja, maka penyebutan fakir itu juga sudah mencakup miskin dan penyebutan miskin juga sudah mencakup fakir ya. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi apa beda fakir dengan miskin? Nah, ini juga sebenarnya ada silang pendapat. Ada yang mengatakan miskin lebih berat dibandingkan fakir. Ada yang mengatakan fakir lebih berat dibandingkan miskin. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Miskin yang itu lebih berat dibandingkan fakir. Karena kata miskin itu secara asal katanya ada kata sukun ya. Sukun itu artinya dia diam, artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk eh, dua-duanya tidak memiliki kemampuan yang memadai secara finansial gitu ya. Tapi kalau kata miskin dilihat dari asal katanya yaitu sukun diam artinya dia itu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan. Kalau fakir memiliki kemampuan untuk menghasilkan tapi tidak cukup. Sedangkan kalau miskin sudahlah dia tidak cukup, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan. Ini menurut pendapat dari sebagian ulama. Nanti eh, apa namanya kalau secara terperinci mungkin bukan di sini ya pembahasannya. Nah, tapi intinya adalah ketika di sini Nabi menyebutkan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, ini menunjukkan bahwasanya makna Islam dan iman dalam hal ini berlaku kaidah tadi, bahwa makna Islam dan iman itu terpisah. Karena dalam teks ini, dalam satu teks, disebutkan secara bersamaan tentang Islam dan iman. Tapi kalau kita menemukan teks lainnya yang hanya menyebutkan tentang Islam saja atau iman saja, maka kata Islam dan iman tersebut ya yang disebutkan secara bersendirian itu sudah merepresentasikan kata yang lainnya, sudah mencakup makna yang lainnya. Di eh, demikian ya, semoga bisa dipahami. Nah, Taib. Kemudian apa itu ihsan yang menjadi inti dari pembahasan hadis ini ya gitu. Jadi kalau kata ihsan secara etimologi atau secara bahasa, ihsan itu artinya adalah merealisasikan kebaikan ya. Yang dia merupakan antonim atau lawan kata dari isaah, merealisasikan keburukan ya. Nah, kalau secara terminologis ya, dalam hadis yang tadi kita bacakan ya, ihsan itu terbagi menjadi dua tingkatan ya. Jadi secara terminologis dia ada dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang disebut dengan para ulama sebagai tingkatan musyahadah, yaitu seseorang beribadah seolah-olah dia menyaksikan Allah Ta'ala. Ya. Ini adalah tingkatan yang pertama, yang paling tinggi. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang masalah musyahadah ini, Nabi bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, tapi kalau engkau tidak mampu sampai pada level tersebut ya, kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Berarti di sini yang pertama adalah levelnya adalah musyahadah ya. Jadi seolah-olah seorang hamba itu bisa menyaksikan Allah. Dan yang keduanya baru pada level yang disebut para ulama, levelnya adalah muraqabah. Dan ini yang menjadi poin di mana Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini, yaitu seorang itu merasa dipersaksikan oleh Allah. Ya, jadi yang pertama dia menyaksikan dan yang kedua dia yakin bahwa dia disaksikan oleh Allah Taala. Nah, terkait dengan muraqabah itu sendiri yang menjadi bahasan chapter ini ya, maka sebagian ulama mendefinisikan muraqabah itu adalah istidamatu ilmil abdi bitila'ir rabbi alaihi fi jami ahwalihi ya, bahwasanya yang dimaksud dengan muraqabah itu adalah keyakinan hamba bahwa Allah mengawasi dirinya
pada setiap aktivitas yang ia lakukan. Ya. Jadi dengan demikian seorang hamba itu yakin bahwasanya Allah itu melihat dirinya, melihat ibadahnya, dan juga melihat semua yang ia kerjakan, semua aktivitas yang ia lakukan. Nah, kalau yang bagian muraqabah ini saya kira cukup mudah dipahami ya. Artinya ya kita yakin Allah melihat kita. Kita yakin bahwasanya Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga Allah melihat semua yang kita lakukan. Allah mendengar semua yang kita ucapkan gitu ya. Dan Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Nah, mungkin yang agak sukar dipahami itu adalah level musyahadah ini. Gimana seorang itu bisa sampai pada level musyahadah ya. Dan ini masih related dengan tadi ya. Paling tingginya adalah musyahadah baru kemudian muraqabah ya. Jadi para ulama menjelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan seorang itu pada sampai level musyahadah adalah seorang hamba itu dia mampu menghadirkan keagungan Allah ya dan juga kesempurnaan sifat-sifatnya di dalam kolbunya. Sampai pada level di mana ia merasakan kelezatan seolah-olah ia memandang Allah Ta'ala. Ya. Ini eh, pemahamannya ini bisa didekatkan dengan ada sebuah hadis yaitu hadis Hanzalah ya, di mana Hanzalah ini bercerita atau berkata ya. Kata Hanzalah, "Kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu tentu senang ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fadzakkarona al-jannah. Kemudian Nabi itu menceritakan kepada kami tentang surga. Fadzakkarona al-jannah wan naro ya. Kemudian Nabi itu mengisahkan atau Nabi itu seringkali mengisahkan kepada kami tentang surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yal ain. Hingga kami seolah-olah melihat surga dan neraka itu dengan mata kami. Ya. Yang jadi poinnya adalah hatta ka'anna ra'yal ain. Surga dan nerakanya tentu belum bisa terlihat secara langsung. Bahkan kita tidak pernah melihat yang semisal surga dan neraka gitu ya. Tapi dari sisi bahwa seorang itu bisa meresapi gitu ya. Kemudian keyakinan dia apalagi dengan deskripsi yang digambarkan oleh Nabi SAW, maka seorang itu sebagaimana kisah Handolah tadi, Handolah menyebutkan bahwasanya sampai-sampai para sahabat itu seolah-olah menyaksikan surga dan neraka. Ya. Sampai pada level itu. Jadi tentunya Allah Ta'ala itu sudah memperkenalkan dirinya kepada para hambanya. Allah Ta'ala mengenalkan sifat-sifatnya, bahwa dia itu maha pemurah, bahwa dia itu memiliki sifat-sifat yang demikian, bahwa Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang indah gitu ya. Jadi kondisinya adalah sebagaimana sahabat tadi. Ketika dengan deskripsi tersebut dia bisa seolah-olah apa namanya meresapi gitu ya, meresapi pada sampai tingkatan seolah-olah dia menyaksikan surga dan neraka. Maka seorang hamba yang meresapi tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang kesempurnaan-kesempurnaannya, hingga seolah-olah dia itu memandangnya. Ya, jadi ini adalah pendekatan ya, bagaimana kita memaknai hadis tadi. Dan yang terpenting adalah resapan itu ada rasa kelezatan. Kenapa demikian? Tadi kalau kita lihat hadis Handalah tadi menyebutkan tentang surga ya. Jadi kita ini mungkin saya pernah sampaikan di sini juga bahwa kita ini sebagai muslim harus meyakini bahwasanya ketika nanti mudah-mudahan kita masuk surga gitu ya. Dan di surga itu nanti ada satu puncak kenikmatan, ada satu puncak kelezatan yang dirasakan oleh setiap orang yang masuk surga. Puncak kenikmatan tersebut dan puncak kelezatan tersebut bukan ketika dia makan dan minum, yang itu juga lezat juga ya. Bukan ketika dia berada di istana yang megah. Tapi puncak kenikmatan dan kelezatan di surga itu adalah ketika dia bertemu dan memandang Allah Ta'ala. Ya. Nah, maka demikian pula pada orang yang sudah mencapai level musyahadah. Ya. Jadi ketika orang sampai pada level musyahadah itu, dia ketika melaksanakan ibadah, dia merasakan kelezatan dan kenikmatan
eh, dengan hal tersebut ya. Sebagaimana halnya penduduk surga itu merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika mereka bertemu dan memandang Allah Ta'ala. Jadi seorang yang mencapai level musyahadah itu dalam ibadahnya ya, dia yakin dia sedang menghadap kepada Allah. Jadi dia merasakan kelezatan seperti itu juga gitu ya. Sebagaimana kelezatan penduduk surga ketika dia bertemu dengan Allah. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang mana ini adalah sebenarnya puncak dari kelezatan ya. Jadi di surga itu bidadari itu makhluk, kemudian makan dan minuman itu makhluk, kemudian istana-istananya juga makhluk. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan makhluk ini tidak akan setara dengan kenikmatan ketika itu dikaitkan dengan Khalik, ya, dengan Sang Pencipta yang menciptakan itu semua. Makhluk seberapapun tingginya, seberapapun kelezatan yang dia tawarkan, ya, seberapapun indahnya, maka tidak akan sama dengan keindahan dari Sang Pencipta itu sendiri. Ya, jadi ketika seorang itu nanti bertemu kepada Allah di surga, itu merupakan seagung-agungnya, sebesar-besarnya kenikmatan. Nah, begitu pula ketika orang yang sudah mencapai level musyahadah, maka dia akan merasakan sepuncak-puncaknya kenikmatan yang ada di dunia, ya. Dan kenikmatan yang terbesar yang ada di dunia itu bukanlah kenikmatan materi. Ini yang perlu diyakini oleh setiap mukmin. Makanya eh, seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga lainnya, bahwasanya sungguh merugi penduduk dunia itu kalau di dunia itu dia tidak merasakan puncak kenikmatan dunia. Apa itu puncak kenikmatan dunia kata beliau yaitu kenikmatan ma'rifatullah, kenikmatan ketika seorang itu mengenal Allah ya. Ya ini tadi sampai pada level yang musyahadah tadi ketika dia beribadah. Begitu pula disampaikan oleh sebagian ulama yang lain oleh Ibnu Taimiyah ya kata beliau eh, dikhawatirkan ya orang yang tidak merasakan surga dunia maka dia nanti tidak akan merasakan surga akhirat. Apa itu surga dunia? Yaitu surga yang dirasakan karena keimanan dia. Ya, jadi dikhawatirkan kalau iman seseorang itu belum sampai membuat dia merasakan kelezatan dari kenikmatan iman tersebut, maka dikhawatirkan iman yang seperti ini belum cukup untuk membawa dia untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. Taib, intinya itu ya. Semoga dipahami ya. Intinya adalah tadi level musyahadah itu kurang lebih seperti itulah ya. Nah, terkait dengan musyahadah ini pula ya, sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya ini kalau kita komparasikan antara musyahadah dengan muraqabah ya, maka sebagian ulama menyatakan bahwasanya tingkatan musyahadah itu lebih dekat dengan rasa harap atau roghbah. Sedangkan muraqabah itu lebih dekat dengan rasa cemas atau rasa takut atau rohbah gitu ya. Penjelasannya bagaimana? Jadi kalau diilustrasikan itu orang yang sampai pada tingkatan musyahadah itu ilustrasinya seperti seorang yang sedang rindu kepada orang yang dicintainya. Mungkin karena lama terpisah gitu ya. Mungkin seorang itu rindu pada pasangannya atau seorang anak yang rindu kepada ibunya gitu ya, yang mana lama tidak bersua gitu kan. Eh, atau mungkin misalnya dia ditinggal oleh pasangannya. Jadi kalau apa namanya, saking rindunya dia, saking berharapnya dia, saking kangennya dia, kalau misalnya dia melewati tempat-tempat tertentu, misalnya tempat kenangan, dia tuh merasa seolah-olah orang yang dikasihnya itu hadir gitu ya. Seolah-olah dia bisa melihat orang yang dicintainya. Nah, begitu pula misalnya anak tadi ya, ketika dia kangen banget sama ibunya, seolah-olah dia bisa melihat ibunya, saking kangennya. Nah, ini kalau kaitannya dengan level musyahadah. Jadi kaitannya dengan rohbah, rasa rasa harap ya. Eh, termasuk diantaranya adalah rasa kangen tadi. Sedangkan kalau muraqabah itu lebih dekat dengan rasa takut ya. Ilustrasinya adalah seperti seorang budak atau seorang bawahan yang diawasi oleh tuannya atau kalau seorang pegawai diawasin oleh bosnya, oleh seorang pimpinannya. Jadi kurang lebih ilustrasinya demikian menurut
pendapat dari sebagian ulama bahwa musyahadah itu lebih dekat dengan rohbah, dengan rasa harap, sedangkan apa namanya muraqabah itu lebih dekat dengan rasa cemas ya, rasa takut gitu. Nah, teman-teman sekalian ya, jadi kalau kita bicara tentang muraqabah itu, maka tentunya muraqabah dari masing-masing individu itu berbeda-beda ya. Tiap orang itu memiliki tingkatan muraqabah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, namun kaidahnya adalah semakin tinggi muraqabah seseorang ya, maka seharusnya ia juga akan menjadi semakin baik, bahkan semakin produktif dalam menjalani kehidupannya. Ya. Saya ulangi, semakin tinggi muraqabah seseorang, seharusnya dia semakin baik dan juga semakin produktif ketika dia menjalani kehidupannya. Ilustrasinya adalah kurang lebih kalau misalnya kita ya, kita misalnya bekerja gitu di satu tempat ya, di satu perusahaan yang punya bos, punya pimpinan, yang mana pimpinannya ini sangat canggih lah ya. Jadi eh, pemantauannya di mana-mana ya. Bosnya ini sangat super cerdas gitu ya, sangat luar biasa dan juga ada pemantauan di mana-mana. Nah, pimpinan ini juga adalah sosok yang crazy rich, yang super kaya gitu ya. Dan juga pimpinan ini adalah sosok yang dicintai. Dia seorang yang pemurah dan penyayang, pemurah dan penyayang. Tapi dia juga pimpinan yang sangat adil dan tegas juga kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau punya bos yang seperti ini, ya? Yang semua aktivitas kerja kita terpantau gitu ya, mungkin CCTV di mana-mana. Nah, tentu pada saat itu kita akan sangat produktif ya, dan sangat giat bekerja dan juga sangat berhati-hati ya, dalam bekerja karena merasa selalu diawasi. Tapi di sisi lain, kita juga merasa sangat tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pimpinan kita ini orang yang sangat baik, ya. Orang yang sangat support terhadap karir kita, sangat support terhadap masa depan kita, ya. Selama memang kita itu bekerja dengan baik, ya. Nothing to worry lah ibaratnya. Kesehatan beliau tanggung, gitu ya. Karir pet jelas. Jadi tugas kita adalah yang penting kita bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah adalah permisalan yang lebih tinggi. Allah itu adalah Rabb yang maha baik, yang maha pemurah, yang maha indah, maha segalanya, yang baik-baik ya. Tapi kita juga perlu yakin bahwasanya Allah juga eh, Allah itu adalah syadidul iqab, Allah itu adalah maha keras siksanya ya. Dan Allah itu juga Rabb yang adil gitu ya. Jadi dengan demikian, meskipun kita meyakini bahwasanya Rob kita itu maha baik, kita juga perlu waspada karena Allah itu juga sangat tegas siksanya. Jadi dengan demikian, maka kita beribadah kepada Allah itu dengan rasa cinta, ya, dan juga dengan rasa harap, tapi juga dibarengi juga dengan rasa cemas. Dan inilah tiga pilar ibadah yang seorang hamba itu dituntut untuk merealisasikannya. Jadi Allah itu diibadahi dengan kecintaan, Allah itu diibadahi dengan harapan, dan Allah juga diibadahi dengan rasa takut. Ya, ketiga-tiga hal ini terkumpul pada seorang hamba, inilah terkumpul padanya pilar-pilar ibadah. Ya, jadi ya memang seperti itu ya. Jadi ya muraqabah ini ya memang kaitannya dengan ibadah itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan ilustrasi tadi, maka semestinya juga ya, sekali lagi semestinya, maka seorang muslim itu semestinya adalah top performers, gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia bekerja dengan baik, bahkan sebaik mungkin, atau dengan kata lain dia bekerja dengan seprofesional mungkin, itu sebelum dia memplease atasan, tujuannya adalah dia
menyenangkan Allah. Dia berharap agar dia dicintai Allah. Ini sejalan dengan hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Bahwasanya Allah itu cinta apabila seorang hamba itu melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah aktivitas, ya, melakukan sebuah amalan, maka pekerjaan tadi dilakukan dengan cara sebaik mungkin, dengan cara seperfect mungkin, dengan cara seprofesional mungkin. Jadi sebelum dia eh, cari muka atau mengharapkan KPI yang baik gitu ya, mengharapkan bonus dari perusahaan dari pimpinan, kalau seorang muslim itu mencari ridha Allah, salah satu caranya adalah dengan cara dia bekerja sebaik mungkin gitu ya. Jadi kalau memang niatnya mencari ridha Allah, harusnya seorang muslim ketika bekerja itu dia bukan seorang mediocre gitu ya. Dia memberikan pekerjaannya itu pada tingkatan yang sangat baik, zero defect lah, close to perfection, sangat minim kesalahan dan sangat dekat dengan kesempurnaan. Ini mungkin samroh ya atau buah ketika kita bisa menghadirkan muraqabah gitu ya kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan muraqabah ya. Jadi yang pertama adalah menguatkan iman kepada Allah dengan meningkatkan ilmu, dan ini adalah termasuk dari majelis-majelis ilmu. Dan meningkatkan ilmu adalah sarana untuk meningkatkan muraqabah ya. Jadi seorang hamba itu akan semakin tinggi muraqabahnya kalau dia semakin mengenal Allah Ta'ala. Dia semakin mengenal sifat-sifatnya. Dan bukan hanya kenal, tapi juga sampai pada tingkatan dia bisa meresapi sifat-sifat tersebut. Sebagaimana dia meyakini bahwasanya Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha Melihat, As-Sami, Allah itu Maha Mendengar, dan Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga dia meyakini betul-betul diresapi, dia yakin bahwasanya tidak ada satupun satu aktivitas yang luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Ini yang pertama, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah dengan jalan meningkatkan ilmu terkait dengan keimanan tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki kualitas ibadah ya. Jadi kita berusaha untuk melatih muraqabah di dalam ibadah-ibadah kita. Jadi eh, paling mudahnya itu misalnya ketika kita sholat ya. Maka ketika kita sholat itu kita usahakan bahwasanya kita membayangkan diri kita bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya, jadi bahwasanya kita sedang berdialog dengan Allah. Bahwasanya ketika kita menyebutkan bacaan-bacaan sholat kita, Allah itu menjawab bacaan sholat tersebut. Ya, bayangkan bahwasanya eh, saya pribadi berusaha ya, tentunya masih jauh dari level ini. Tapi kalau sholat itu dalam ya saya usahakan dalam beberapa kesempatan gitu ya. Ya sebisa mungkin bahwasanya alam semesta ini, kita ini demikian kecil gitu ya di hadapan alam raya gitu ya. Kita di muka bumi itu sangat kecil, titik nggak ada apa-apanya. Bumi itu di tata surya kita juga nggak ada apa-apanya gitu kan. Dan jadi apalagi kalau tata surya itu dibandingkan dengan semesta alam, dengan semesta juga nggak ada apa-apanya. Ya, dan alam raya ini juga nggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan Allah Ta'ala ya. Jadi itu salah satu cara kita mengecilkan diri kita sendiri dan juga membesarkan Allah Ta'ala ya. Kita berhadapan dengan zat yang maha agung, dengan zat yang maha besar. eh Ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya, jadi yang pertama tadi adalah menguatkan iman dengan jalan ilmu, kemudian juga meningkatkan kualitas ibadah ya, terutama misalnya terkait dengan sholat. Dan yang ketiga adalah eh, membiasakan muhasabah ya, untuk introspeksi diri. Jadi kalau memungkinkan misalnya sebelum tidur ya kita luangkan waktu beberapa menit untuk kita bermuhasabah. Apa yang telah kita lakukan pada hari ini ya. Apakah yang kita lakukan ini sudah baik lebih dibandingkan yang sebelumnya ya. Apakah yang kita lakukan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah ya, semakin
menguatkan persiapan kita menjelang kematian yang pasti akan datang gitu. Jadi kita bermuhasabah. Dan ini juga merupakan salah satu eh, cara untuk meningkatkan muraqabah ya. Baik, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya ya. Baik, kita bacakan dulu hadisnya. Ini kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis yang ke-63 ya. Kita bacakan. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, innakum lata innakum lata la innakum lata'maluna a'mala ya, bahwasanya kalian itu melakukan amal-amal hiya adaku fi ayunikum minasyari, yang mana amal-amal tersebut itu lebih kecil di mata kalian dibandingkan dengan rambut. Kunna na'udduha ala, ini ada typo ya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Namun kami para sahabat menganggap hal tersebut, menganggap hal yang kalian anggap kecil yang remeh tadi pada zaman Rasulullah SAW itu sebagai suatu perkara ya, atau sebuah dosa besar yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ya. Iya, jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya para sahabat sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik itu secara umum mereka itu memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap dosa ya, dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya. Karena dari redaksi hadis tersebut ya, Anas bin Malik bilang innakum, sungguhnya kalian ini adalah kalangan yang datang setelah para sahabat, yaitu generasi tabi'in. Jadi intinya kalau dibandingkan antara generasi tabi'in dengan generasi para sahabat itu juga sudah memiliki perbedaan. Dari segi kepekaan terhadap dosa, generasi sahabat pada umumnya itu memiliki kepekaan yang tinggi kepada dosa ya. Eh, Kenapa demikian ya? Ini juga menunjukkan bahwasanya tingkatan muraqabah ya, atau muraqabatullah, merasa diawasi Allah di kalangan para sahabat itu lebih tinggi dibandingkan pada generasi-generasi setelahnya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan konteks muraqabah ya. Karena mereka tingkat muraqabahnya sangat tinggi ya. Jadi kepekaannya juga sangat tinggi terhadap dosa. Sampai-sampai hal-hal yang pada generasi setelah sahabat itu dianggap remeh, lebih remeh dibandingkan rambut, oleh para sahabat itu sudah dianggap hal yang membinasakan ya. Eh, jadi begitu. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya eh, apa namanya, standar moral gitu ya, dan juga kepekaan terhadap dosa itu bisa berubah dan berkurang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi seiring pergantian generasi itu bisa jadi terjadi dekadensi moral ya. Dan ini juga yang terjadi tentunya kalau dibandingkan dengan tabiin aja jauh, apalagi dibandingkan dengan generasi sekarang. Tentunya secara secara kualitas muraqabah, secara kualitas kepekaan terhadap dosa itu sudah sangat sangat berbeda. Nah, eh, teman-teman sekalian, jadi salah satu inti yang yang disebutkan dalam hadis ini juga agar seorang muslim itu janganlah dia sekali-kali meremehkan dosa ya. Karena meskipun dosa-dosa kecil ya. Karena bahkan dosa-dosa kecil itu kalaupun ditumpuk itu akan menjadi besar ya. Ini sejalan dengan diktum yang juga dinyatakan oleh sebagian salaf, la saghirata ma israr. Tidaklah menjadi dosa kecil kalau ia dilakukan secara terus-menerus. Jadi dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus maka ia akan menjadi dosa besar. Seperti halnya kerikil, kalaupun ditumpuk-tumpuk lamanya lama-lama juga menjadi bangunan yang besar gitu ya, bangunan yang tinggi, tumpukan kerikil yang banyak, yang besar gitu. Eh, Apa namanya? Nah, kemudian juga sejalan dengan tadi, dengan asar Anas bin Malik tadi ya. Sebagian orang itu bisa jadi mengalami salah anggap ya. Jadi
ada dosa-dosa yang mungkin dikiranya itu dosa kecil, makanya dia nganggap remeh, padahal itu sejatinya merupakan dosa besar yang mendatangkan azab. Ya, ini juga cukup sering terjadi ya. Jadi seorang memperlakukan suatu perkara itu layaknya dosa kecil, makanya dia anggap remeh, padahal itu sebenarnya dosa besar. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati sebagian kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya. Dua orang yang dikubur ini sedang diazab dan keduanya diazab itu bukan dalam suatu yang besar. Ya. Bukan dalam suatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama, ya, dia disiksa karena dia tidak menjaga diri pada saat kencing, sehingga dia terkena najis, ya. Jadi eh, sholat dengan membawa najis itu tentunya sholatnya menjadi tidak sah. Tapi pada intinya adalah dia tidak peduli dengan perkara najis, ya. Dia tidak menjaga dirinya dari najis. Wa amal akhoru, adapun yang kedua, itu yang pertama tadi, ya, dia tidak menjaga dirinya pada saat dia kencing, pada saat dia buang air kecil, sehingga dia terkena najis. Wa amal akhoru fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, maka dia disiksa karena perbuatan namimah, karena perbuatan adu domba, karena dia suka mengadu-ngadu manusia. Ya. Nah, ini bisa jadi juga ya, ini kita perlu waspada karena bisa jadi ini terjadi juga di zaman kita ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita perlu perhatikan bagaimana kita di toilet gitu ya. Apalagi sebagian toilet itu adalah toilet berdiri gitu ya. Kita perlu hati-hati jangan sampai kita terkena najis. Ini yang pertama. Begitu juga yang kedua, eh, ini juga banyak penyebar di zaman kita ini dan dianggap ringan, yaitu perbuatan adu domba ya. Adu domba itu kan kita menyampaikan berita-berita tentang orang lain sehingga orang lain itu bermusuhan ya. Eh, nah ini yang juga banyak terjadi bahkan sampai sampai hari ini. Termasuk juga dosa-dosa yang dianggap ringan itu seperti yang sekarang ini banyak banyak terjadi juga ya. Itu eh, menjadikan agama sebagai bahan bahan candaan yang sifatnya pelecehan gitu ya. Zaman sekarang ini marak stand up gitu ya, cukup marak. Dimana kadang-kadang nggak cukup sering juga sebagian dari komika itu materi lawakannya itu adalah materi tentang agama gitu. Apa nggak ada bahan lain yang untuk dijadikan apa namanya candaan gitu ya, dijadikan bahan. Ya kalau sekedar jadi beda antara hal yang jenaka dengan candaan yang ada unsur pelecehan. Ini juga memang ada sebagian orang yang agak apa ya, agak berlebihan juga. Jadi menganggap bahwa semua hal yang jenaka kaitannya dengan agama itu seolah-olah dianggap pelecehan. Tentunya kita harusnya bisa membedakan mana mana jenaka yang sifatnya apa namanya ya jenaka saja gitu ya. Mana yang jenaka yang di situ ada unsur pelecehan. Yang terlarang adalah yang kedua. Adapun jenaka maka ada kita para ulama yang bahkan menggubungkan apa namanya menghimpun kisah-kisah jenaka gitu ya. Yang itu kaitannya dengan sebagian permasalahan agama juga. Seperti misalnya kitab Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin ya. Itu adalah dalamnya berisi tentang kisah-kisah jenaka yang apa namanya yang ada kaitannya dengan agama, tapi bukan unsur pelecehan agama gitu ya. Nah, tapi yang kita permasalahkan di sini adalah tadi pada stand up itu kadang-kadang yang dilecehkan itu agama. Begitu pula kita menjaga penting juga untuk menjaga lisan karena kadang-kadang lisan ini orang menganggapnya ringan, tapi efeknya bisa berat ya. Eh, Komentar-komentar yang ringan itu bisa jadi memiliki dampak yang besar ya. Eh, dalam agama kita salah satu dosa besar itu adalah melakukan takhbib. Takhbib itu melakukan satu tindakan yang menyebabkan pasangan jadi berantem, ya. Menyebabkan suami istri itu jadi tidak harmonis. Jadi apa namanya? Jadi bermusuhan. Nah, ini kadang-kadang muncul hanya karena ucapan-ucapan yang remeh ya. Kalau saya lihat di medsos saya itu mulai banyak yang komentar tuh terkait dengan masalah apa namanya? Toxic quote ya. Jadi cukup banyak
yang boleh dikatakan dari kalangan feminis gitu ya, membuat satu quote-quote katanya rumah tangga, tapi itu malah mengarah pada hal yang bisa menyebabkan takbib tadi, menyebabkan permusuhan di rumah tangga tersebut. Nah, ini juga kita perlu hati-hati ya. Bisa jadi ucapan kita tuh remeh, misalnya eh, komentar ringan, misalnya, oh suami kamu cuma ngasih segitu ya. Ini yang tadinya istri itu bisa jadi kona'ah, gara-gara ucapan yang seperti ini, dia jadi nggak kona'ah kepada suaminya. Akhirnya jadi ribut. Atau oh suami kamu kok gitu banget nggak sayang kamu kali ya suamiku dong misalnya aku dibawain bunga jadi akhirnya si istri tuh merasa wah kayaknya saya nggak dicintai nih ya karena dia mendengar ucapan provokasi semacam itu dan ini adalah ucapan-ucapan yang mungkin bagi yang mengucapkan itu dianggap enteng aja dianggap ringan saja padahal itu efeknya sangat besar ya sangat besar baik di dunia maupun di akhirat gitu kan di dunia dia bisa mengacaukan rumah tangga orang lain, di akhirat tadi kalau ini jatuh ke dalam praktek tahbib mengacaukan rumah tangga orang itu juga merupakan dosa besar yang sangat berbahaya bagi efek di akhirat kelak. Baik, apa namanya? Jadi demikian ya. Saya kira dari segi waktu kita sudah eh, selesai ya. Baik, sebelum kita ke tanya jawab, kita tutup sementara. Eh, wa akhiru da'wana Aku lu qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Ya, baik. Dari teman-teman, silahkan jika ada yang ingin bertanyaan pada Ustadz. Kayaknya tidak ada ya. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya. Ya, Baik, kayaknya nggak ada Ustadz. ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga cukup jelas dan semoga bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi dan juga buat teman-teman sekalian. Kalau ada yang benar itu semata-mata taufik dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang keliru itu dari kelemahan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.